حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qawluhu am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Kalau dalam qiraah Warsh An-Nafi apa? Am yahsibun, dan dua-duanya betul. Karena dia wazan apa? Boleh yaf'alu, boleh yaf'ilu. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka menyangka bahwasanya kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisikan-bisikan mereka? Bala, yaitu bahkan kami mendengar. Ini idrab untuk apa? Untuk membantah persangkaan mereka tadi, menetapkan apa yang diduga penafiannya. Bahkan kami itu mendengar. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan utusan-utusan kami mencatat di sisi mereka. Ini menunjukkan bahwasanya firman Allah Ta'ala yang mengatakan bahwasanya kamilah yang mencatat, maksudnya adalah apa? Utusan-utusan kami yang mencatat. Dan itu adalah perkara yang ma'ruf. Yaitu apa? Yaitu menisbatkan fi'il kepada al-amir bihi, kepada yang memerintahkannya, walaupun bukan dia mubashirnya, walaupun bukan dia yang mengerjakan secara langsung. Baik. Qauluhu am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, kata Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, asir huwa hadisul insan bainahu wa baina nafsih. Asir, yaitu rahasia, itu adalah pembicaraan manusia dengan dirinya sendiri, antara dirinya dengan jiwanya. Au ghairihi fi khufyah, atau mungkin dia berbicara dengan orang lain tetapi secara samar-samar, secara pelan-pelan. Ini makna asal dari sir. Walaupun apa? Walaupun nanti dengan menurut adat kebiasaan manusia, sir itu boleh jadi adalah pembicaraan yang bukan pelan-pelan, tetapi secara umum dia itu apa? Yaitu yakhfa ala ghairih, yaitu tersamarkan dari orang lain. Boleh jadi dia bicara tidak sampai pelan, tetapi didengar oleh orang dalam satu ruangan. Hanya saja dibandingkan dengan orang di wilayah lain, ini rahasia kelompok tersebut. Tayyib. Wa an-najwa huwa ma yatahaddatsu bil insan ma'a rafiqih. Bisikan itu adalah sesuatu yang diperbincangkan oleh seseorang bersama kawan dekatnya. Wa yukhfihi an ghairih, dan dia merahasiakan dari orang lain, menyamarkan dari orang lain. Ini tafsir ini lebih bagus daripada tafsir yang kita dapatkan dalam Fathul Mannan. Memang dia sangat ringkas, sehingga kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, orang akan tetap timbul iskal. Masalah apa? Perbedaan antara asir dengan an-najwa. Dan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz ini lebih bagus. Tayyib. Qauluhu bala, nasma'u sirrahum wa najwahum. Bahkan kami ini mendengar apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka bisik-bisikkan. Fahuwa subhanahu sami' alladhi ahata sam'uhu bi jami'il masmu'at. Maka Allah Subhanahu itu adalah zat yang maha mendengar, yang mana pendengarannya itu meliputi segala objek yang didengar, objek yang sifatnya adalah untuk didengar. Qauluhu wa rusuluna ay al malaikatul hafadhah, yaitu para malaikat yang hafadhah, yaitu pengawas. Al-hifadh maknanya di sini adalah apa? Ar-riqab, yaitu pengawasan. Dan itu lebih dekat dalam konteks dari ayat ini, siyaknya. Walaupun hifadz terkadang maknanya adalah apa? Al-kala'ah wa ri'ayah. Tetapi yang diinginkan sekarang adalah dia itu sebagai apa? Sebagai ancaman. Maka yang dimaksudkan di sini adalah apa? Malaikat pengawasan, bukan malaikat yang menjaga keselamatan mereka, bukan, tapi yang mengawasi amalan. Lil a'mal. Ladaihim ay indahum, di sisi mereka. Qauluhu yaktubun ay yaktubuna ma yaqulun wa ma yaf'alun. Mencatat apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka perbuat. Bahkan apa yang terdetik di dalam hati itu juga dicatat menurut kebanyakan ulama. Walaupun apakah yang terdetik di dalam hati itu nanti akan dihisab catatannya, Allah Ta'ala telah memberikan keringanan.
sampai apa? Sampai apa yang yang terbetik dalam hati itu menjadi apa? Menjadi niat yang mustaqirrah atau menjadi keinginan yang menetap. Maka itu baru akan mengalami hisab. Apakah dia menjadi sesuatu yang baik, pahala, ataukah menjadi sesuatu yang jelek, yaitu ada dosa. Adapun kalau sekedar desiran hati, maka dia ini tidak sampai apa? Tidak sampai disiksa, tidak sampai dihukum. Selama belum mencapai apa? Menjadi suatu niat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah dan lain-lain. Fahadil ayat fiha tahdzirun wa takhwif. Maka ayat ini di dalamnya ada peringatan dan penakut-nakutan. Fa inna tariqatal Qur'an bi dzikril ilm wal qudrah tahdidan wa takhwifan. Dan juga apa? Ilm wal qudrah was sama wal basar. Karena metode Al-Qur'an dengan menyebutkan ilmu dan kemampuan sebagai apa? Sebagai ancaman dan penakut-nakutan litarattu bil jazai 'alaiha. Untuk menunjukkan akibat berupa apa? Balasan kepadanya. Taratub yaitu adanya urutan, setelah ini akan terjadi itu. Bukan semata-mata memberitakan Allah Ta'ala tahu dan mampu, tapi tujuannya adalah bahwasanya Allah akan membalas apa yang kalian lakukan itu. Kahadhil ayah, seperti ayat ini. Wa qaulih, dan juga seperti firman Allah Ta'ala, i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Beramallah kalian, niscaya Allah dan Rasulnya akan melihat amalan kalian. Walaisal muradu bihi mujarradal ikhbar bil qudrah wal ilm. Bukanlah yang diinginkan itu semata-mata berita bahwasanya Allah punya kemampuan dan punya ilmu. Lakinnal ikhbara ma'adzalika bima yatarattabu alaihi ma'al jazai bil adl. Akan tetapi yang diinginkan adalah berita disertai dengan kesudahan setelah itu, yaitu apa? Adanya balasan dengan keadilan. Intaha min kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, ini dalam Majmu' Fatawa yang ke-13 muka surat 318. Wa fi hadhil ayah dalilun ala isbati sifatis sama' wa ihatatihi ihatatan tammah. Dan di dalam ayat ini ada dalil tentang ditetapkannya sifat pendengaran, dan dia itu meliputi segalanya dengan peliputan yang sempurna, mengepung segala pembicaraan dan segala apa yang didengar. Bikulli masmu', meliputi segala objek yang didengar. Wa fiha dalilun ala wujudil malaikatil hafadzah. Dan di dalamnya ada dalil tentang adanya para malaikat yang mengawasi. Ini bantahan kepada siapa? Kepada falasifah yang mengatakan malaikat itu tidak ada. Itu hanyalah apa? Hayalan para nabi, kata mereka. Karena apa? Hasil dari riyadhah yang sangat kuat, maka akan terbentuk hayalan. Menjadi apa? Terdengar suara-suara, dan para nabi akan mengatakan ini adalah wahyu. Kalau riyadhahnya itu sampai tingkat tinggi, maka suara tadi akan yatajasad, akan membentuk, naik turun dan sebagainya, seakan-akan bicara kepada mereka. Padahal ini takhayulat para nabi. Nah, Nabi mengatakan inilah yang namanya malaikat. Itu kata para ahli filsafat, naudzubillah, atas kekufuran itu. Kata Ibnul Qayyim, ini adalah kekufuran. Ibnul Qayyim dalam Syifaul Alil. Padahal jelas Allah Ta'ala menyebutkan amalan-amalan malaikat, sifat-sifat mereka, yang mereka bertanya, madza qala rabbukum, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian. Tidak mungkin ini semata-mata sesuatu yang hayalan. Betul-betul malaikat itu bicara. Adapun sebagian ahli falasifah yang mereka yataqarrabuna ilal Islam, mendekat kepada Islam, mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah al-quwah al-khairiyah dalam hati manusia, kekuatan kebaikan, keinginan baik, ya itulah malaikat. Padahal ini sangat bertentangan dengan apa? Ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya malaikat itu betul-betul apa? Mampu berbicara, malaikat itu terbang, malaikat itu mereka mencatat, menulis, mereka itu sujud, berzikir. Tidak mungkin ini hanya merupakan apa? Kekuatan maknawi. Bahkan malaikat itu betul-betul ada, dan betul-betul mereka memiliki jasad. Hanya saja kita yang tidak melihat mereka. Sebagian orang melihat dengan seizin Allah. Bahkan dalam hadis-hadis malaikat punya kepala, malaikat juga naik kuda dan seterusnya. Malaikat juga terkena apa? Terkena debu di dalam jihad fisabilillah. Tidak mungkin itu semata-mata hanyalah apa? Hayalan atau semata-mata hanya kekuatan maknawi. Itu adalah betul-betul malaikat, betul-betul makhluk yang punya jasad. Tayyib, qal wa annahum yaktubuna kullama qalal abd.
dan bahwasanya mereka itu mencatat apa saja yang diucapkan oleh hamba, au fa'ala au nawa, atau apa yang dia perbuat atau yang dia niatkan, au hamma bih, apa yang dia inginkan. Ham ini adalah apa? Nihayatu al-iradah. Sebagian ulama mengatakan dia adalah bidayatul iradah, awal dari keinginan. Tapi yang lebih dekat adalah apa? Dia itu adalah akhir dari keinginan. Sebagaimana yang dirajihkan oleh Syekhul Islam. Kalau Ibnu Hajar, beliau yataraddad, apakah dia awal keinginan ataukah akhir keinginan sebelum terbentuk suatu perbuatan. Li'anna niyah fi'lul qalb, karena niat itu adalah perbuatan hati. Fadakhalat fi umumi qawlihi ya'lamuna ma taf'alun. Maka niat itu masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, para malaikat tadi mengetahui apa yang kalian perbuat. Niat-niat juga dicatat oleh para malaikat. Makanya niat yang baik ini akan mendapatkan pahala, sebagaimana niat yang jelek akan mendapatkan apa? Dosa. Kecuali kalau apa? Kalau setelah itu niatnya ditahan, tidak direalisasi dengan perbuatan, maka dia menjadi pahala. Wa yashhadu lidzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang mendukung ini bahwasanya bahwasanya niat itu juga apa? Akan mendatangkan pahala dan dicatat, atau dia dicatat untuk mendatangkan dosa, tergantung amalannya, tergantung niatnya tadi. Sabda Rasulullah SAW, idza hamma abdi bi syai', hadis qudsi, apabila hambaku ingin melakukan bi sayyi'ah, melakukan suatu kejelekan, fala taktubuha alaih, jangan kalian mencatat itu sebagai suatu dosa pada dia. Fa in amilaha, kalau dia mengerjakannya, faktubuha alaih, maka tulis itu sebagai dosa untuk dia. Wa idza hamma abdi bihasanah, dan apabila hambaku menginginkan melakukan kebaikan, falam ya'malha, tapi dia belum mengerjakannya, faktubuha lahu hasanah, maka catatlah untuk dia sebagai kebaikan. Ini rahmat Allah. Wa in amilaha, kalau dia mengerjakannya, faktubuha lahu asyra, tapi kalau dia mengerjakannya, maka catat untuk dia 10 kebaikan. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor yang ke 7501, Muslim nomor yang ke 129 dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa yajibul imanu bil hafadzah, dan kita wajib beriman kepada para malaikat pengawas tadi. Wal adillatu ala isbati wujudihim minal kitabi wa sunnah katsirah, dan dalil-dalil tentang penetapan adanya para malaikat pengawas itu ada dari Al-Quran dan As-Sunnah banyak sekali. Dan ini adalah kata Imam Ibnul Qayyim, ijma' kaum muslimin. Kalau dia tidak meyakini adanya malaikat, maka dia bukan termasuk mereka, bukan termasuk kaum muslimin. Qala ta'ala ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu ucapan pun dilontarkan, yalfidhu yaitu dilontarkan, diucapkan, min tauqidun nafi, yaitu betul-betul tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan kecuali ladaihi raqibun atid, kecuali di sampingnya itu ada malaikat pengawasan yang selalu hadir. Wa qauluhu wa inna alaikum lahafidhin, dan sesungguhnya terhadap kalian itu benar-benar ada para malaikat pengawas, kiraman katibin, mereka adalah para malaikat yang mulia yang mencatat. Kata para ulama, Allah Ta'ala mensifati mereka dengan malaikat-malaikat yang mulia. Kalau mereka, kita sendiri sudah yakin dan tahu, dan memang ini adalah berita yang benar, mereka adalah pengawas yang sangat mulia, maka hendaknya kita malu untuk berbuat maksiat dalam keadaan di samping kita ada malaikat-malaikat yang mulia. Astaghfirullahaladzim. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kalian perbuat. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.